wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami beranggotakan 5 orang. Saya selaku moderator Ajeng Farida Harun. Dan teman saya Sulfiati Sudirman. Asa Aprilia Asara. Jumadil Awal. Dan Asmariadi. Di sini kami memiliki tugas untuk mewawancarai Ibu Yuliawati SPD selaku beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lama Poloware. Nah teman-teman, saksikan terus ya video ini sampai habis. Keep watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Sebelum memulai wawancara, berikut adalah penjelasan mengenai manajemen pendidikan dan rapor pendidikan. Manajemen pendidikan adalah pengelolaan atau dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan memberdayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan salah satu episode Merdeka Belajar yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek, yaitu episode ke-19. Harapannya, melalui rapor pendidikan ini, sekolah maupun Dinas Pendidikan di daerah mempunyai data dalam merancang kegiatan, terutama dalam perencanaan kegiatan anggaran sekolah atau RKAS untuk dimasukkan ke dalam ARKAS ataupun aplikasi perencanaan lainnya yang ada di sekolah maupun dinas. Itulah sedikit definisi tentang manajemen pendidikan dan rapor pendidikan. Berikut adalah sesi wawancara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Yuliawati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lama Poloware. Sebelum memulai wawancara yang mengenai manajemen pendidikan, apa saja hal-hal yang Ibu lakukan selama ini saat menjadi kepala sekolah? Yang pertama-tama saya lakukan setelah saya datang di sekolah itu mengenal lingkungan. Selanjutnya saya harus mengenal berbagai karakter daripada seorang guru di sini, karena kita tahu bahwa setiap guru itu masing-masing berbeda, dia punya karakter. Contoh misalnya ada yang sering terlambat, ada memang yang betul-betul dia ini suka pekerjaannya. Bukan artinya yang sering terlambat itu tidak menyukai pekerjaannya, cuma mungkin ada kegiatan lain sebelum dia berangkat ke sekolah. Mungkin seperti itu. Wah, mendengar penjelasan dari Ibu sungguh sangat memotivasi untuk guru-guru. Sebelum menjadi kepala sekolah di SDN 1 Lama Poloware ini, apakah Ibu pernah memiliki tugas yang lain? Mungkin sedikit saya paparkan, mulai dari pengangkatan pertama saya diangkat jadi guru pada 1 Februari 1991. Tepat pada hari itu saya mengajar ditempatkan di SD 50 Karawang selama 8 tahun.
Setelah itu saya dimutasikan ke SD, dapat mutasi besar-besaran waktu itu. Saya dipindahkan ke SD 199 Latap Pareng kurang lebih 6 bulan. Setelah itu karena kebetulan sekolah itu dua sekolah satu lapangan, otomatis ada penyempitan. Jadi waktu itu kami dipindahkan lagi ke sekolah unggulan yaitu SD 47 Lamaru selama kurang lebih 6 tahun. Nah, setelah itu kami dipindahkan ke SD 1 Lama Pelawara. Kurang lebih 1 tahun di sini kami dimutasi lagi kembali ke SD 3. 8 bulan di situ kami dimutasi dan diangkat di SD sebagai kepala sekolah di SD Polewali. 196 Polewali yang berada di Kecamatan Lalabata juga, tepatnya di Telang. Setelah itu sekitar 7 tahun jadi kepala sekolah di sana. Kami dipindahkan lagi pada tahun 2017. Kami dimutasi kembali ke SD 3 Lembah, ya. Kami dimutasi di SD 3 Lembah, kurang lebih 3 tahun di situ. Dan setelah 3 Januari 2021 kami dimutasi kembali ke SD 1. Alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan kedepannya kami bisa bersama-sama dengan rekan-rekan guru di sini dapat mengabdi sebagai panutan masyarakat dan pendidik yang memang betul-betul yang diharapkan oleh anak-anak kami semua di sini. Terima kasih. Ya, sangat begitu panjang ternyata perjalanan Ibu. Ya, di dunia pendidikan begitulah liku-likunya seorang guru. Kadang kita dimutasi, kadang ada permintaan. Ya, seperti itu nak. Ya. Jadi apakah itu termasuk suka dukanya menjadi seorang guru ya Bu ya? Kalau suka dukanya, kalau sukanya itu kalau kita dipindahkan di sekolah yang memang betul-betul berdekatan dengan tempat tinggal kita. Dan kalau dukanya apabila kita merasa senang di sekolah itu lantas kita dimutasi ke sekolah lain, mungkin dari dukanya kita masih mau bersama-sama dengan teman, tapi karena segala tugas yang diberikan lagi diberi tanggung jawab ke sekolahnya, sehingga itulah menjadi duka kami. Ya, terima kasih nak. Dalam pengalaman Ibu, kira-kira apa yang Ibu bisa tangkap tentang manajemen pendidikan? Ya, kalau manajemen pendidikan itu, saya rasa itu perencanaan suatu proses perencanaan yang memang memperorganisasikan dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pendidikan. Baik, bagaimanakah cara Ibu sebagai pemimpin mengembangkan kualitas peserta didik? Kami akan selalu melaksanakan pertemuan rutin dan memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan, contoh misalnya workshop. Karena di dalam Kecamatan Lalabata itu sering kita mengadakan workshop khusus, apalagi ini kita ketahui bahwa untuk kelas 1 4 kemarin itu sudah masuk kurikulum merdeka. Otomatis ini kita harus sebelum kita masuk pada tahun ajaran kita melakukan semacam pelatihan atau workshop. Sekarang pendidikan tentang Merdeka Belajar di mana telah ada rapor pendidikan. Ya. Ya, bagaimana anggapan Ibu tentang rapor pendidikan? Dan adakah kendala? Ya, kalau menurut rapor pendidikan itu ada merupakan gambaran sekolah kami, sekolah secara umum yang bisa memprediksi kondisi sekolah. Ya, kalau kendala yang sering kami temukan adalah saat pengisian. Ada beberapa instrumen kuesioner yang salah tafsir sehingga hasil yang biasanya diperoleh terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Baik Bu. Lalu bagaimanakah menurut Ibu kondisi sekolah dilihat dari hubungan masyarakat? Apakah ada perubahan signifikan setelah adanya rapor pendidikan? Kalau untuk secara umum mungkin hubungan kami dengan masyarakat sangat baik. Baik sebelum dan sesudah adanya rapor pendidikan itu kita harus
mengadakan perubahan setelahnya adanya perubahan adanya rapor pendidikan, yaitu tentang hubungannya semakin erat dan harus kita bertambah baik. Selanjutnya, dalam suatu organisasi yang terdapat banyak sekali orang seperti di sekolah misalnya, sering terjadi miskomunikasi. Nah, di lingkungan SD 1 Lama Poloware, bagaimana cara ibu menjalin keharmonisan dengan pegawai atau guru-guru? Kalau itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan, kita harus berjalan dengan sesuai harapan kita yang lebih baik. Misalnya guru yang seperti itu kita panggil masuk di dalam ruangan seperti ini, Bu, yang harus kita laksanakan. Apalagi sekolah kita ini bukan sekolah seperti kemarin saja, Bu, saya laksanakan pertemuan. Saya bilang, Bu, ini sekolah yang kita datangi karena kebetulan ada guru saya yang baru-baru pindah, mungkin belum bisa menyelesaikan keadaan sekolah di sini dengan sekolah yang ditempati kemarin, sehingga dia kadang saya bilang, kalau di sini, Bu, itu jam tuh sama semua, tapi terkadang kalau memang di desa itu bisa terlambat sampai jam 8:30. Kalau di sini tidak ada, harus tepat waktu. Ya, saya sampaikan seperti itu, makanya kemarin dia bilang, insya Allah, Bu, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan keadaan di sekolah kita ini. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya selaku moderator, apa harapan ibu untuk sekarang terkait tentang manajemen pendidikan? Kalau harapan kami itu mudah-mudahan kedepannya sekolah kami dapat lebih ditingkatkan kualitas pembelajarannya, utamanya situasi sekarang yang mana kita tahu bahwa apalagi di sekolah saya ini betul-betul yang namanya sekolah unggulan, sekolah ramah anak, karena di sini bukan cuma sekolah unggulan, sekolah ramah anak, sekolah sehat, ada berapa namanya sekolah di sini. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan potensial sekolah kami dengan berbagai cara, misalnya dari kegiatan porseni bermacam-macam di sini, karena alhamdulillah kita juga di sekolah ini ada beberapa siswa kami yang telah mengangkat nama sekolah kami. Kebetulan hari ini baru pulang dari Bali untuk mengikuti fashion show. Ada 2 orang, dia menjuara lagi, juara 1. Yang kemarin dia mengikuti tingkat nasional. Yeah. Alhamdulillah dengan kegiatan FL2CNE ini ada siswa kami yang mengikuti tingkat kabupaten dalam bidang matematika. Yeah. Yeah. Itu berkat kerjasama dari guru-guru kami semua. Betul-betul sangat banyak sekali ya yang bisa dilihat dari SD 1 ini. Nah, itulah teman-teman pertanyaan dari kelompok kami. Mungkin di sini teman-teman kelompok saya akan memberikan 2 pertanyaan maksimum seperti itu untuk ibu yang mungkin masih ada yang penasaran. Jadi mungkin saya bisa mulai dari Jumadil Awal untuk memberikan ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan itu, apa saja faktor-faktor yang menunjang data mutu hasil belajar? Kalau masalah faktor-faktor yang menunjang itu contohnya misalnya pembelajaran yang baik dan komunikasi yang baik dan insentif dengan perantara orang tua, guru dan stakeholder. Terlebih lagi dengan siswa, kita harus melaksanakan semuanya itu. Ya. Baik. Pertanyaan kedua dari saya itu, instrumen apa saja yang digunakan untuk evaluasi sistem pendidikan? Instrumen yang kami gunakan yaitu rapor pendidikan dan terus pada satuan pendidikan SD 1 Lama Poloware. Jadi apakah pasti penasaran Jumadil Awal telah terjawab oleh ibu? Iya. Dan saya harus sampaikan juga
keadaan sekolah kami di sini guru untuk PNS-nya itu yang berjumlah 21 orang dan untuk non PNS 22 orang. Jumlah siswa kami di sini 383. Ya, cukup jadi ada 3 rombel, 18 kelas. Ya, masing-masing setiap kelas itu 3 rombel. Ya, jadi cukup dari masing-masing kelasnya alhamdulillah sudah cukup penuh dengan sarana. Di sini ruang UKS ini perpustakaan, ada musala di belakang. Siapa tahu ini karena itu kalau sekolah sehat harus ada. Pernah pertama kali belum kita ikuti sekolah sehat, kita hanya juara 2 karena mengapa kita belum punya musala, tapi alhamdulillah setelah berakhir dengan tugas daripada Pak Wahidin kemarin dia sempat membangun, namun sampai sekarang belum belum selesai 100%. Alhamdulillah setelah kami sisa balkonnya saja yang belum. Pintu sudah, kemarin waktu saya ini sudah banyak perubahan di situ karena kemarin saya belum dapat jendelanya, belum dapat kipas anginnya, belum dapat ada di situ, masih ada utang 10 juta. Setelah saya ini dengan kerjasama dengan orang tua siswa, alhamdulillah sudah bisa. Tinggal AC-nya saja, kami masih pakai dengan kipas angin. Kami sangat mengharapkan kepada alumni kami sudah mengirim dan mudah-mudahan nantinya bisa bekerja sama dengan kami. Sangat sekali ya, baik itu untuk informasi yang sangat penting untuk teman-teman mungkin mudah sekali SD1 ini. Mungkin saya lanjut lagi pertanyaan dari saudari Sufiati Sudirman untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan ini berkaitan dengan fasilitas juga Ibu. Jadi apakah perpustakaan serta fasilitas yang ada itu sudah sangat memadai untuk dimanfaatkan siswa dalam fasilitas untuk meningkatkan mutu belajarnya? Alhamdulillah kalau fasilitas dalam perpustakaan cukup dan anak-anak bisa jangkau semuanya, karena mengapa kita lihat di sini situasinya cuma agak tertutup. Terus kan kalau misalnya kita bisa lihat nanti bisa kita jalan-jalan di situ. Alhamdulillah dari segi gedung perpustakaan dan ini sudah memadai semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih tentang fasilitas dan beberapa sumber daya manusia yang ada di SD1 Lama Populer ini, yaitu dengan jumlah yang Ibu sebutkan tadi, ini PNS 21 orang, kemudian honorernya adalah 22 orang dengan jumlah siswa 383. Apakah tenaga pendidik ini sudah memadai untuk peserta didik? Sudah. Begini, kalau itu PNS rata-rata memang dia sudah memegang kelas. Nah, untuk non PNS-nya kita ambil sebagai pendamping di kelas masing-masing. Otomatis dalam setiap kelas itu satu kelas ada 2 orang, 1 guru wali kelas dan 1 pendamping. Begitu juga dengan guru bidang studi, agama dan PJOK. Apakah sudah disuruhi pertanyaan yang sudah terjawab oleh Ibu? Jadi pertanyaan saya Ibu, apakah ada kegiatan penunjang untuk menunjang akademik siswa? Banyak. Contoh misalnya latihan drum band ada. Yang kedua misalnya kita ini ada ceramah Bugis, ada dongeng. Banyak macamnya di sini. Alhamdulillah dengan beberapa kegiatan itu anak-anak bisa kita lolos sampai pada tingkat kabupaten, dan misalkan ada beberapa orang siswa kami akan mengikuti tingkat provinsi. Alhamdulillah
tadi saya sampaikan ada 2 siswa saya yang harus ikut tingkat nasional. Alhamdulillah masih dapat juara 1 di Bali kemarin. Ya. Anaknya Pak siapa itu? Andi Sena almarhum dengan siapa itu? Ada dari Jalan Wijaya. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kemampuan literasi siswa atau siswi sudah memuaskan khususnya pada kelas tinggi? Iya, alhamdulillah dapat. Ya, sudah memuaskan semua. Iya. Iya. Ya contohnya misalnya dalam hal kegiatan ekstrakurikuler di sini betul-betul mungkin saya tadi hampir juga lupa bahwa di setiap kelas tinggi itu rata-rata kami ambil sebagai pemusik. Di sini kalau untuk kecapinya alhamdulillah pemain gendang musik itu alhamdulillah karena memang kita punya guru yang memang berkarakter dia punya kader dari dalam bidang seni yaitu Pak Muslimin dengan Ibu Heriati. Kita mungkin tahu Bapak Muslimin kebetulan dia sekarang melaksanakan ibadah haji dan memang dia betul-betul potensial dalam bidang seni musik. Contoh misalnya kecapi di sini Pak. Di sini itu kalau kecapi rata-rata kalau di SMP 1, SMP 3 itu SMP 2 itu alumni kami semua. Ya, kemarin saja ya waktu kegiatan F12N di SMP 3 rata-rata itu adalah hasil-hasil siswa dari SD 1 macam kecapi, gendang, suling. Ya. Iya. Ya. Iya, iya. Iya, kemarin saya bilang saya punya siswa semua yang di atas itu. Ya, dia main kecapi, dia main suling, gendang. Karena di sini kalau Pak Muslimin segalanya dia bisa. Seni kecapi dia yang mengajar. Banyak juga ada di sini dulu Ibu Sri Wahyuni. Nah, kebetulan sekarang dia PPG di SMP 3 karena memang bukan jurusannya di sini, hanya dia mengembang saja dia minta ikut saja di sini dulu sehingga setelah diterima PPG dia pindah di SMP 3. Itu adalah guru-guru kami yang memang berpotensial untuk membimbing anak-anak kami semua. Sudah cukup. Lanjut lagi kepada saudari Asta. Dengan pertanyaan silakan. Pertanyaan saya yaitu apakah ada kegiatan ekstrakurikuler dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Terima kasih. Kalau di sini kegiatan ekstrakurikuler banyak. Ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu biasa kita laksanakan pada 2 kali 1 bulan, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan setelah itu ada kegiatan lain, ada juga PMI. Itu kita laksanakan pada minggu kedua dan keempat. Ya. Seberapa rutin sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum? Kalau untuk monitoringnya itu dilaksanakan kadang 2 kali 1 tahun untuk pembelajaran dan setiap per semester itu untuk pembuatan kurikulumnya. Ya. Baik, itulah tadi pertanyaan dari saudari Asa. Selanjutnya saya sendiri Bu yang akan bertanya kepada Ibu. Apakah ada siswa yang kurang mampu dalam pembelajaran? Ada. Baik, saya lanjut. Apakah ada perbedaan kelas antara siswa yang kurang pada nilainya? Karena seperti saya lihat bahwa kelasnya yang itu ditentukan oleh dengan angka dan alfabet. Tidak. Begini. Rata-rata sekarang kebetulan kami sekolah kami termasuk juga sekolah inklusif. Ada beberapa anak tadi yang Anda pertanyakan bahwa apakah ada? Ada. Kalau jumlahnya ini ada sekitar 6 orang. Terus terang di sekolah kami ini kami juga kemarin sudah diwanti-wanti. Pokoknya
dalam setiap penerimaan murid siswa baru, kita harus terima bagaimanapun modelnya itu anak, apakah dia cacat, apakah keterbelakangannya, intinya kita harus terima seperti itu. Contoh misalnya, saya punya siswa di kelas 1 yang kemarin, sebenarnya ini kalau kita melihat tidak bisa kita terima di sini. Karena mengapa? Itu anak sudah 1 tahun, kebetulan berdekatan dengan ruangan saya itu, sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, saya belum pernah dia jawab sepunya pertanyaan. Guru wali kelasnya saja tidak pernah dia jawab pertanyaan gurunya. Hanya 1 orang, ada temannya, khusus itu temannya diajak bicara. Yang lain dari 20 orang itu kebetulan dia satu kelas. Setelah kalau di rumah ada tugas yang diberikan di rumah. Ini adalah pekerjaan wali kelasnya. Dia kasih tugas sehingga kita minta divideokan sama mamanya. Saya kurang tahu bagaimana cara kami nih. Kalau di rumahnya dia bicara sama mamanya. Tapi kalau gurunya sendiri tidak bisa. Dan kami memang sekolah kami ini sudah masuk sekolah inklusif, jadi kita tidak bisa harus kita terima. Nah, terkadang kalau ada begitu, karena ada beberapa non PNS, dengan cara kami itu memanggil setiap anak yang memang kurang ini, kita panggil ke perpustakaan selama pembelajaran. Seperti itu yang kami laksanakan. Iya. Jadi itu solusinya, Bu, Iya. cara menangani anak yang memang memiliki keperbedaan lain dari teman-teman. Iya. Ya, itu sudah sangat cukup untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena waktu yang diberikan sangat bermanfaat sekali. Jadi inti daripada ini, apapun dari semua sekolah maupun itu sekolah unggul, sekolah unggul, semua tetap ada masalahnya di Iya, sini. semua. Iya. Cuman yang kita ketahui adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memanage sekolah tersebut. Iya. Seperti Ibu Yuliawati ini yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah SDN 1 Lamapulara, sehingga sekolah SD 1 ini bisa dipandang oleh semua orang bahwa sekolah unggul. Betul-betul sangat bagus, hingga dari ekstrakurikuler, evaluasi, bahkan dari fasilitas sekolah pun sangat memadai untuk siswa-siswa. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Ibu Yuliawati SPW selaku Kepala Sekolah SD 1 Lamapulara. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya dan mau diwawancarai. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.